Shalom, jemaat kasih Tuhan. Kita bertemu kembali pada saat hari ini dalam satu program dan kesempatan yang sama di dalam sebuah perenungan firman Tuhan. Saudara, mari kita tetap belajar di dalam hal apapun juga, meskipun di dalam keterbatasan, kita tetap belajar firman, saudara ya. Dan pada malam hari ini, renungan firman Tuhan, saya berikan satu judul, Hidup Harus Berbuah. Saya ambil di dalam Lukas, saudara, pasal 13 ayat 6. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Saya baca sekali lagi, sudah dikatakan seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Saudara, kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan ini, saudara, di dalam kebenaran firman Tuhan ini berkata, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ini satu hal yang sangat aneh, saudara ya. Kalau dalam sebuah kebun anggur, yang tumbuh itu harus pohon anggur. Tetapi kenapa ada pohon ara yang tiba-tiba muncul dan tumbuh di kebun anggur itu? Dan ini ada satu pertumbuhan yang liar, kalau saya boleh katakan, saudara ya. Pohon ara ini ada bertumbuh secara liar, dalam arti dia tuh menebeng, ya. Tidak pada tempatnya, tetapi berusaha untuk bertumbuh. Tetapi yang luar biasa, saudara ya. Di dalam kebenaran firman Tuhan ini dikatakan, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Nah, ini berkata kalau kebenaran firman Tuhan mencari buah pada pohon itu, berarti pohon itu bertumbuh secara subur, ya, bertumbuh secara normal, bahkan bertumbuh kelihatannya sudah memiliki satu pertumbuhan yang maksimal. Ya, dikatakan seperti itu, saudara. Saudara, kalau saya boleh katakan, saudara ya, kalau saya perhatikan petani-petani, saudara, mereka ketika mereka bercocok tanam, ketika mereka menanam sesuatu, sebagai misal di dalam sebuah kebun boleh dikatakan dia menanam kebun ketela gitu, saya boleh katakan pohon ya. Ketika dia menanam seperti itu, ketika dia menyiangi dan sebagainya, menanam sudah, kalau ada rerumputan, kalau ada hal-hal yang bukan daripada batang pohon ketela, pohon di tempat itu yang bertumbuh, kemudian apa yang ada di tempat itu dicabut sudah sampai seakar-akarnya, ada rumput, ada bagian tuban liar itu dicabut. Nah ini, saudara, kalau saya perhatikan satu hal yang luar biasa terjadi di dalam kebenaran firman Tuhan ini, saudara. Dikatakan ketika seseorang itu melihat pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Nah, kenapa sampai bertumbuh secara maksimal, kemudian sampai bertumbuh dan kemudian tuh berbuah, berbunga, berdaun lebat. Saya berkata berdaun lebat, bahkan pertumbuhan yang sifatnya tuh karena dia tuh istilah memaksimalkan dengan ada apa yang ada di dalam kebun anggur itu, saudara. Kemudian pertumbuhannya mengalami satu pertumbuhan yang luar biasa, maksimal. Dan itu yang menarik pemilik daripada kebun anggur itu untuk melihat apa yang ada di dalam pohon ara itu, ya. Mungkin ada buahnya dan sebagainya, saudara. Karena apa? Dilihat pohonnya itu begitu luar biasa pertumbuhannya. Ini berbicara, saudara ya. Berbicara bagaimana, saudara ya, pohon ara itu diberikan satu kesempatan oleh pemilik kebun anggur itu untuk hidup, saudara. Ini berbicara tentang diberikan satu kesempatan. Tetapi yang terjadi, saudara, pohon ara itu dia tuh tidak, ketika dia diberikan satu kesempatan seperti itu, dia tidak memaksimalkan bagaimana dia tuh harus memiliki satu kontribusi, ya. Ya, kalau saya boleh katakan di dalam bahasa sehari-hari ya, ada timbal balas gitu. Ada timbal balas, bagaimana dia tuh membalas dengan apa yang ada, karena sudah diberikan satu kesempatan untuk hidup, bahkan di tempat di mana sesungguhnya dia tuh tidak berada. Ya, boleh dikatakan dia tuh nebeng dengan segala fasilitas yang ada, dia maksimalkan untuk memenuhi kehidupannya itu. Kemudian di dalam kehidupannya itu, dia tuh tidak memberikan satu kontribusi bagi pemilik kebun anggur itu. Bayangkan, saudara, apa yang terjadi, saudara ya. Bahkan di dalam ayat 7 dikatakan, lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Saudara, pertumbuhan yang tidak, istilahnya tidak pertumbuhannya tidak singkat, saudara. Dalam arti pertumbuhannya begitu lama. Bayangkan, saudara, 3 tahun dikatakan, 3 tahun pemilik kebun anggur itu ketika dia tahu ada pohon
pohon ara ya, pohon ara yang tumbuh di tempat itu, yang sebetulnya bukan tempatnya, tetapi masih diberikan satu kesempatan ya. Mungkin pemilik daripada kebun kebun anggur itu dia berpikir, oh mungkin nanti bisa berbuah ya. Tahun pertama bisa berbuah, kemudian dilihat lagi saudara, tahun kedua kalau tidak bisa berbuah, tahun ketiga tidak bisa berbuah. Mungkin pemikirannya bisa berbuah, tetapi ketika dia lihat tidak bisa berbuah, otomatis saudara ya, siapapun juga, mungkin saudara dan saya, ketika kita tuh menanam pohon sebagai misal, pohon apapun juga saudara ya, mungkin pohon mangga ataupun jeruk ya, kita rawat, kemudian kita sirami, kita berikan makanan sifatnya vitamin-vitamin nutrisi supaya memberikan satu perkembangan yang maksimal pada pohon itu. Kemudian ujung-ujungnya yang muncul apa? Cuman membesarkan apa? Melebarkan, menggelembungkan, artinya dedaunan aja saudara ya. Memaksimalkan pertumbuhan dedaunan aja sehingga menjadi rimbun dan sebagainya. Otomatis saudara, ketika kita melihat perkembangan daripada pohon yang kita tanam seperti itu, kalau saya secara pribadi saudara, pohon itu akan saya cabut, kemudian saya buang dan saya campakkan, dan saya akan akan menanam pohon lagi saudara, yang bisa menjadikan yang bisa maksimal pertumbuhannya dan bisa memberi satu buah. Seperti itu. Sama halnya saudara, ketika saudara pemilik daripada kebun anggur itu melihat pertumbuhan daripada pohon ara itu yang begitu luar biasa, pikirannya, wah mungkin bisa berbuah, maka dibiarkan hidup saudara, dibiarkan hidup, dan dibiarkan hidup. Sama halnya kita saudara ya, kalau kita pada saat hari ini saudara, kita hidup di dalam dunia ini saudara, kita tuh sebatas apa saudara, mampir ngombe, kalau orang bahasa Jawa berkata saudara, mampir ngombe, sebatas numpang hidup, nebeng saudara. Nah kalau Tuhan Yesus, kalau Allah Bapa yang di surga memberikan satu fasilitas-fasilitas yang ada, sebagai misal saudara, apapun bentuk dari fasilitas yang Tuhan berikan pada kita, kita menikmati begitu luar biasanya saudara, sebebas-bebasnya. Apa yang menjadi kontribusi harus kita berikan kepada Tuhan saudara? Berapa banyak saudara, cuman apa? Keinginan daging yang kita munculkan. Sementara kita diberkati dengan segala fasilitas yang kita maksimalkan, yang kita nikmati, kemudian kita diberkati ya dengan dengan kekayaan, dengan kepandaian, dengan segala apa yang ada segala, kemudian reputasi, jabatan, tingkatan, bahkan nama besar yang ada dalam diri kita. Cuman sebatas itu saudara, yang menjadikan satu apa? Yang menjadikan yang ada di dalam diri kita. Itu artinya saudara dan saya apa? Menggelembungkan saudara, membesarkan, ya menumbuhkan dedaunan aja. Bukan memberikan satu buah atau kontribusi buah supaya bisa dinikmati orang lain. Sama halnya pohon ara pada waktu itu saudara. Ketika pemilik kebun anggur itu saudara melihat pohon ara, dia tidak berbuah 3 tahun. Bayangkan saudara ya. Itu tahunnya begitu lama. Tahunnya tidak singkat saudara, begitu lama. Sudah berikan satu kesempatan, tahun yang pertama tidak berbuah. Tahun ketiga, tidak berbuah, ketiga, tidak berbuah. Kemudian timbul satu kemarahan. Alkitab mengatakan, saudara, kemudian tebanglah pohon itu, saudara. Saudara, ini satu ungkapan. Ini adalah satu reaksi daripada pemilik kebun itu, saudara. Ketika, saudara ya, ada satu kalau saya boleh katakan, ada satu nilai-nilai negatif ya. Dalam arti apa? Pohon ara itu mereka tidak memberikan satu kontribusi untuk ya memberikan sesuatu. Bagaimana dia sudah memanfaatkan fasilitas yang ada, sesungguhnya dia bersikap kemudian bisa menumbuhkan, memberikan satu buah ya bagi pemilik daripada pemilik daripada kebun anggur itu saudara. Seharusnya seperti itu. Sama halnya kita pada saat hari ini saudara. Hidup ini adalah tujuan, penuh dengan segala tujuan yang Tuhan inginkan. Bagaimana kita bisa memberikan satu buah kepada orang lain. Bagaimana kita bisa memberikan satu kontribusi, buah yang kita munculkan, supaya apa saudara? Buah yang ada itu bisa dinikmati orang lain, dan nama Bapa ditinggikan dan dipermuliakan. Jangan eksklusif saudara, sementara kita membesarkan ya kantong-kantong kita, sementara kita menggelembungkan ya pundi-pundi kita dengan harta kekayaan, kita cari setiap saat. Ya kemudian ya padahal saudara fasilitas apa yang ada itu kita manfaatkan dari fasilitas yang Tuhan berikan pada kita. Tetapi kita saudara kita mengabaikan apa yang Tuhan berikan itu saudara, seakan-akan saudara itu semua milik kita. Kesombongan mulai muncul saudara. Kemudian saudara keakuan, bahkan saudara mungkin saudara ya mampu ya, ada satu kapasitas sebagai seorang istilahnya tuh program ya, membuat satu program
dalam sebuah program, dalam gereja, mungkin menumbuhkan gereja menjadi bertumbuh, menjadi besar, jemaatnya banyak, itu kebanggaan bagi saudara. Apa artinya semuanya itu, saudara? Perhatikan, apa artinya semuanya itu? Ketika Tuhan, ketika Allah, ketika Yesus, ketika Bapa di surga berkata, tebang. Karena apa? Kita tidak ada satu kontribusi bagi orang lain. Kita tidak ada dampak yang kita munculkan, tidak ada buah yang kita berikan pada orang lain. Apa artinya semuanya itu? Dan itu sia-sia. Sadari saudara, meskipun saudara mungkin kita adalah pohon yang kecil ya, pohon yang kecil, pohon yang kurus bagi misal saudara, tetapi bukan dedaunannya yang rimbun, tetapi buahnya yang rimbun. Dan itulah satu kebenaran yang Tuhan inginkan dalam diri kita. Karena apa saudara? Pohon yang berbuah pasti ada kontribusi yang diberikan bagi yang lain. Sebagai misal saudara, ketika kita berbuah ya, sebagai misal pohon mangga sebagai misal saudara. Pohon mangga tidak memiliki satu pemikiran ketika dia berbuah, dia nanti buahnya itu akan dia manfaatkan sendiri. Tidak saudara, tetapi orang lainnya bisa memanfaatkan. Sama halnya kita saudara, kalau kita bisa berbuah bagi orang lain, jangan pernah saudara dan saya itu memikirkan apa-apa manfaat yang kami terima di dalam semuanya itu. Tetapi saudara, biarlah buah-buah yang kita munculkan, buah-buah yang menjadi satu, kita berikan sebagai suatu kontribusi itu, saudara, kita berikan bagi orang lain, supaya apa? Dimanfaatkan orang lain, dan orang lain itu bisa memanfaatkan semuanya itu. Karena apa saudara? Supaya apa? Bapa di surga dipermuliakan di dalam semuanya itu. Karena apa saudara? Hidup ini harus berbuah. Perhatikan saudara, kalau kita lihat kebenaran firman Tuhan di dalam Matius 7 ayat 19 dikatakan saudara, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ayat ini bukan main-main saudara ya. Ada satu peringatan tegas yang Bapa di surga sampaikan. Ada satu peringatan tegas melalui firman Tuhan ini supaya kita memiliki satu sikap yang benar ketika kita sudah diberi satu kesempatan untuk hidup, sudah diberi satu kesempatan untuk menikmati segala fasilitas yang ada yang Tuhan siapkan untuk kita. Tetapi saudara, mari kita bisa memanfaatkan semuanya itu saudara. Kita tahu dirilah sebagaimana saudara. Tahu diri sebagai seseorang yang sesungguhnya harus kita mengerti akan keberadaan kita. Jangan kita tuh menutup mata dengan segala apa yang ada, saudara. Kadang-kala saudara, banyak sekali orang-orang itu karena sudah namanya besar, sudah kaya, sudah keberadaan dia sudah tingkatan daripada level dia tuh ekonominya tinggi dan sebagainya. Kemudian dia tuh sombong. Kemudian dia tuh istilahnya tuh tidak mau tahu dengan sekitarnya. Bahkan apa yang dia miliki seakan-akan itu bagian daripada kemampuan dia secara pribadi. Saudara percayalah, hidup ini apa saudara? Kita tuh cuma sebatas nebeng saudara. Numpang lewat. Kalau bahasa Jawa Pak, mampir ngombe. Saudara, kalau mampir ngombe itu cuma sebatas kita tuh minum kemudian kita sudah pergi saudara. Dan seperti itu semuanya sadari saudara. Mari sebisa-bisa mungkin ketika Tuhan masih akan memberikan nafas hidup dalam diri kita, berikan hidup ini saudara, supaya kita bisa memberikan satu kontribusi untuk memberikan buah yang Tuhan inginkan. Cuma bukan buah saja saudara. Alkitab mencatat apa? Dikatakan tadi, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik. Dan Tuhan menginginkan apa? Buah yang baik. Jangan buah apa saudara, cuma sebatas buah. Buah dalam arti apa saudara? Memang mungkin saudara pada saat ini sudah melakukan sesuatu untuk gereja saudara, yang saudara anggap sebagai sebatas pelayanan melayani. Kemudian memajukan sinode, membuat satu program-program untuk kemajuan gereja dan sebagainya. Tetapi ujung-ujungnya ketika itu semua untuk apa? Harga diri saudara itu naik, supaya dihargai orang lain dan sebagainya saudara. Tetapi Alkitab mencatat, kalau saudara tidak berbuah, saudara tidak menghasilkan buah, maka apa yang kita lakukan ini satu kebodohan saudara, yang membuat kita itu apa saudara? Dicampakkan di dalam api dan dibakar saudara. Kenapa? Kita tidak dibenarkan oleh Tuhan. Yang harus kita munculkan apa? Buah yang baik bagi kemuliaan Bapa di surga. Saudara, tegas di dalam Lukas 3:9 katakan, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Perhatikan saudara, kapak sudah tersedia. Artinya saudara, hidup ini tidak boleh main-main saudara. Apa yang kita lakukan selama ini ketika kita menjalani hidup ini, jangan saudara melihat satu orientasi pada pola pikir saudara secara pribadi. Saudara tidak mau tahu dengan kuasa daripada kebesaran Tuhan yang sudah memberikan segala fasilitas yang ada selama kita hidup. Saudara dikatakan saudara, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohonnya tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Pertanyaannya saudara, apa yang saudara sudah lakukan selama ini? Saudara lebih menggelembungkan ke dalam
kesukaan daging saudara, kedagingan yang sudah munculkan saudara, atau saudara sudah melakukan sesuatu untuk menghasilkan buah supaya buah yang saudara hasilkan itu dinikmati orang lain dan nama Bapa di surga dipermuliakan. Kita bisa berpikir saudara, kita bisa introspeksi apa yang sudah kita lakukan selama ini saudara. Saudara, kita mencatat apa? Kita harus apa? Memberi satu kontribusi dalam kehidupan ini, kita harus memberi satu kontribusi. Jangan seperti pohon ara tadi saudara ya. Dia sudah nebeng, sudah memanfaatkan segala fasilitas yang ada pada kebun anggur itu dengan segala kemurahan daripada pemilik pohon anggur itu, dan dia tidak dicabut walaupun mengalami satu pertumbuhan yang liar, dia nempel di kebun anggurnya itu, tetapi tetap diberi satu kesempatan untuk hidup, untuk memaksimalkan hidup. Tetapi yang dilakukan dia tidak memberi satu kontribusi pada pemilik kebun anggur itu. Sama halnya kita saudara, yang terjadi saudara, akhirnya pohon ara itu diperintahkan untuk ditebang saudara, ditebang ya. Kalau kita lihat perhatikan sama-sama di dalam ayat 7 tadi dikatakan saudara, lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun, bayangkan 3 tahun saudara, bukan waktu yang sedikit, bukan waktu yang pendek saudara. Dikatakan sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini. Saudara, kalau kita simak, kalau kita kaji kebenaran firman Tuhan ini saudara, saya percaya pemilik kebun anggur itu dia tuh tidak apa istilahnya, tidak jemu-jemunya saudara memperhatikan ke pohon ara itu saudara, bagaimana pertumbuhannya, bagaimana apakah sudah memiliki satu buah, apakah sudah menghasilkan buah, apakah sudah berkontribusi dengan buah yang dimunculkan supaya bisa dinikmati pemilik daripada kebun anggur itu. Sama halnya kita saudara, Tuhan juga seperti itu, memberikan satu kesempatan pada hari ini, kesempatan pada hari besok, kesempatan pada hari kemudian saudara. Dan kesempatan selalu Tuhan berikan. Tetapi saudara, mari kita bisa memaknai saudara. Bayangkan 3 tahun saudara, itu bukan waktu yang sedikit saudara. Itu namanya apa saudara? Namanya kalau kita sampai melakukan seperti itu, artinya apa saudara? Kita tuh sudah mengerdilkan kuasa daripada Tuhan, mengerdilkan kredibilitas Tuhan. Kita sudah tidak memandang, kita tuh memandang sebelah mata kuasa Tuhan sudah memberkati kita. Kita sudah apa saudara? Merendahkan kuasa Tuhan, bahkan tidak menghormati Tuhan sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi yang sudah begitu baik kepada kita, yang selalu berikan kesempatan supaya kita tuh bisa bertumbuh, supaya memaksimalkan hidup, supaya bisa berbuah. Saudara, pada malam hari mari kita belajar saudara, lakukan pertobatan di dalam hidup kita. Jangan saudara kita tuh lebih orientasi memunculkan keinginan daging yang menjadi satu prioritas di dalam kita hidup saudara. Tetapi mari kita melakukan sesuatu, apa yang harus kita lakukan untuk Tuhan, apa yang sudah aku bisa untuk memberikan sesuatu bagi kebesaran nama Tuhan, kemuliaan bagi nama Tuhan untuk orang lain dan sebagainya. Saudara perhatikan, Alkitab mengatakan saudara, mari saudara dan saya itu apa? Menghasilkan buah. Apa yang dimaksud dengan buah itu saudara? Kita perhatikan di dalam Galatia saudara, Galatia 5 ayat 22. Galatia 5 ayat 22 dikatakan saudara, kenapa Tuhan menginginkan supaya hidup kita berbuah? Karena buah itu saudara, buah itu adalah buah yang luar biasa. Dalam konteks rohani dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, kalau kita perhatikan kebenaran firman Tuhan ini, ketika kita memiliki buah yang kita memunculkan dalam konteks rohani, saudara, saya percaya hidup saudara dan saya pasti hidup yang menjadi berkat dimanapun kita berada. Kita tidak tertolak di dalam komunitas dimanapun kita berada, saudara. Sementara kita berada di dalam keluarga kita diterima. Kenapa? Kita membawa apa? Kasih. Kita memberikan kontribusi, memberikan kasih. Sementara kita berada pada orang-orang mungkin sudah terluka dan sebagainya, orang yang penuh dengan kepahitan, kita diterima. Kenapa? Ada satu kasih yang kita munculkan, kasih yang kita berikan. Ada sukacita yang kita berikan. Ada damai sejahtera pada keluarga-keluarga yang terpecah, saudara. Seperti itu. Yang Tuhan inginkan apa? Buah itu harus muncul. Buah itu harus kita berikan pada orang lain. Supaya apa, saudara? Orang lain bisa diberkati. Orang lain bisa merasakan hasil daripada buah yang kita munculkan. Kontribusi buah yang sudah kita munculkan itu untuk memberkati orang lain. Saudara, dikatakan juga apa saudara? Damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Saya terlalu yakin saudara, kalau hidup kita hidup di dalam menghasilkan buah yang seperti itu, saya percaya saudara ya, maka saudara dan saya akan menikmati surga saudara di dunia ini. Karena apa?
kehadiran Bapa di surga sudah memberkati setiap kita. Saudara, mari saudara, pada saat ini kita belajar apa yang terjadi kalau saudara dan saya tidak melakukan firman Tuhan. Dikatakan tegas saudara, ini sebagai satu gambaran saudara. Tegas tadi dikatakan, saudara, kita sama-sama tadi tegas dikatakan saudara di dalam ayat 7 dikatakan, lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Artinya saudara ya, ketika Tuhan memberikan satu kesempatan kepada kita untuk hidup, meskipun bukan pada tempatnya saudara, meskipun kita tuh nebeng ya, di dalam satu kehidupan ini saudara, tetapi saudara, kita tuh nggak boleh menutup mata dengan segala fasilitas yang Tuhan berikan pada kita. Tidak dengan cuma-cuma. Yang harus kita lakukan selama kamu hidup, Tuhan tidak menuntut banyak saudara, tetapi yang Tuhan inginkan apa? Berikanlah kontribusi buah ketika saudara hidup. Supaya apa? Bukan pertumbuhan secara daun saja yang saudara munculkan. Daun itu berbicara apa saudara? Tentang segala keegoisan, ya, berbicara tentang keindahan di dalam hidup ini. Bagaimana saudara kita tuh istilahnya hidup yang pura-pura, kemudian menumbuhkan, membesarkan secara daging saudara. Dalam arti apa? Gereja harus dibesarkan. Kemudian apa harus begitu, dan begitu. Tetapi yang harus kita lakukan saudara, kita tuh harus apa saudara? Bermanfaat. Alkitab mengatakan tadi apa saudara? Tidak dengan percuma. Itu membuktikan apa? Kita harus memberikan sesuatu. Apapun yang terjadi saudara. Kalau kita boleh hidup meskipun kita tuh nebeng, dalam arti saudara. Nebeng dalam arti meskipun kita tuh hidup secara liar seperti pohon ara tadi saudara. Liar di dalam kebun anggur. Sama halnya kita tuh hidup nebeng dan liar di dalam kasih karunia Tuhan. Di dalam kebesaran Tuhan. Tetapi yang Tuhan inginkan, kita boleh tetap hidup, tetapi tahu dirilah itu yang Tuhan mau. Dan berikanlah buah bagi orang lain, saudara. Bagi orang lain, bukan untuk kita nikmati sendiri. Kita berbuah, kemudian kita nikmati sendiri, saudara ya. Saudara, bukan seperti itu, tetapi bagi orang lain. Belajarlah seperti pohon mangga, saudara. Ketika dia berbuah, pohon mangga tidak akan menikmati buahnya sendiri. Tetapi orang lain bisa menikmati kemanisannya buah mangga itu, saudara. Kelezatannya buah mangga itu. Sama halnya kita, saudara. Walaupun kita tidak dihargai karena buah-buah yang kita munculkan, tetapi biar orang lain yang bisa menikmati apa yang sudah kita hasilkan itu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Saudara, saya percaya pada malam hari ini bukan sebagai satu hal yang kebetulan saudara, kalau kita diingatkan bagaimana hidup kita harus bertumbuh. Tapi saya percaya ini punya rencana Tuhan punya rencana yang luar biasa di dalam semuanya itu. Supaya apa saudara? Hidup kita tidak sia-sia, tetapi hidup kita saudara bisa menjadi berkat bagi orang lain, dan itu yang terutama yang Tuhan inginkan. Tidak egois, tidak eksklusif, tidak pelit saudara, tetapi sudah memiliki satu kontribusi buah yang kita munculkan, yaitu buah roh. Bagaimana kasih itu, sukacita itu, damai sejahtera, kelemah lembutan, kesetiaan dan sebagainya yang harus kita munculkan bagi orang lain untuk mempermuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.